Jahe adalah tanaman semusim yang bernilai ekonomi tinggi. Jika digunakan untuk konsumsi, tanaman ini dipanen pada kisaran umur 9 bulan untuk jahe putih kecil dan jahe merah, sedangkan jahe putih besar atau jahe gajah dapat dipanen muda umur 4 atau 6 bulan. Namun, jika digunakan untuk benih, jahe dipanen pada umur 10 sampai 12 bulan. Memberikan banyak manfaat, jahe dapat digunakan sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan dan minuman. Juga dapat digunakan pada industri obat, minyak wangi, industri jamu tradisional, dan diolah menjadi berbagai jenis makanan dan minuman. Sedangkan secara farmakologi, jahe bermanfaat sebagai karminatif, anti mual, pereda kejang, anti pengerasan pembuluh darah, peluruh keringat, anti-inflamasi, anti-mikroba dan parasit, anti demam, anti rematik, serta merangsang pengeluaran getah lambung dan getah empedu. Sayangnya, permintaan pasar di dalam negeri untuk keperluan berbagai industri belum bisa dipenuhi. Sehingga Indonesia masih mendatangkan jahe dari Cina dan India. Melihat keuntungan usahanya yang tinggi dan prospek pasar yang baik, jahe layak diusahakan atau dibudidayakan secara intensif. Agar budidaya jahe berhasil dengan baik, diperlukan bahan tanaman dengan jaminan produksi dan mutu yang baik, serta stabil dengan cara menerapkan budidaya anjuran. Jahe dibedakan menjadi 3 jenis, jahe putih besar atau jahe gajah atau jahe badak, jahe putih kecil atau jahe emprit, dan jahe merah. Jahe merah memiliki rimpang lebih kecil jika dibandingkan dengan jahe gajah. Dengan warna kulit rimpang berwarna kemerahan, memiliki aroma sangat tajam, warna daun hijau tua, warna daging putih keabuan, dan batang hijau dengan pangkal batang merah muda atau merah cerah. Varietas unggul nasional jahe merah ada 2, yakni Jahira 1 dan Jahira 2. Mungkin pertama-tama ya, kalau varietas unggul di tanaman obat termasuk di jahe itu, yang pertama adalah tentunya dia harus produksinya tinggi. Tetapi tidak hanya cukup dengan produksi tinggi saja, dia juga harus bahan aktifnya juga harus tinggi gitu. Bahan aktif di jahe itu ada shogaol, ada gingerol. Nah, itu yang menentukan suatu varietas dikatakan unggul atau tidak. Kemudian di Balitro sendiri sudah melepas 2 varietas jahe merah, yaitu Jahira 1 dan Jahira 2. Nah, ini yang saya pegang ini adalah Jahira 2. Itu perbedaannya terutama dalam kandungan minyak atsirinya. Nah, yang Jahira 2 itu sebenarnya dia lebih rendah daripada Jahira 1 untuk kandungan minyak atsiri. Tetapi justru yang banyak permintaan itu justru untuk Jahira 2, mungkin karena jadi kalau atsirinya kurang tinggi itu dia tidak terlalu pedas ya. Kemudian juga perbedaan lainnya itu dia ada di morfologinya, di karakter bentuk tanaman dan lain sebagainya. Kalau untuk lebih mendetail tentang deskripsi untuk Jahira 1 dan Jahira 2 itu bisa dilihat di websitenya Balitro. Lingkungan tumbuh tanaman jahe mempengaruhi produktivitas dan mutu rimpang, karena pembentukan rimpang ditentukan terutama oleh agroklimat, yaitu tanah dan iklim. Faktor tanah yang berpengaruh diantaranya kandungan air tanah, unsur hara tanah, dan kesuburan tanah. Sedangkan untuk iklim, diantaranya intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan. Kalau untuk di tanaman jahe itu tentunya ya yang mempengaruhi adalah tanah dan iklim atau agroklimatnya. Kalau untuk jahe merah sendiri, dia cocoknya itu tumbuh di ketinggian 300 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Kemudian juga suhu harian di tempat tersebut juga antara 25 derajat sampai 30 derajat. Kemudian jenis tanah itu biasanya yang cocok itu adalah latosol dan regosol. Atau mungkin kalau bisa saya bilang itu pokoknya kalau untuk jahe itu yang gembur ya, karena dia kan bagus untuk perkembangan rimpang. Satu lagi dia juga harus daerah yang cukup basah ya, dengan curah hujannya itu ya sekitar 2.500 sampai 4.000 mm. Tipe iklimnya itu bisa A, B, atau C.
Kemudian juga yang penting pada tanaman rimpang untuk pertumbuhan yang bagus itu naungannya itu maksimal itu cuma 30%. Jadi dia bagus tumbuh di tempat terbuka sampai yang ternaungi sebanyak 30%. Itu adalah daerah yang cocok untuk menanam jahe merah. Benih jahe pun mempengaruhi hasil panen. Benih berkualitas adalah benih yang memenuhi syarat mutu genetik, mutu fisiologik, mutu fisik, serta kesehatan benih. Ciri benih sehat pada jahe itu kan ada genetiknya pertama ya. Mutu itu kan mutu genetik, mutu fisiologis, kemudian ada mutu fisik dan juga ada kesehatan benih. Jadi yang pertama adalah yang menentukan mutu benih itu adalah genetiknya. Artinya harus jelas, itu harus jelas varietasnya. Karena kalau tidak jelas varietasnya kita kan tidak tahu produksinya berapa, mutunya seperti apa gitu, atau kandungan bahan aktifnya seperti apa. Kemudian juga ada mutu fisik. Mutu fisik itu dia memang bernas gitu ya. Bernas itu artinya dia tidak keriput. Dia itu kalau misalnya ini dicuci itu nanti dia akan mengkilat. Bernas. Kemudian juga dia tidak tercampur antara varietas yang satu dengan varietas yang lain, itu dari fisik. Nah, kemudian ada yang namanya fisiologis. Fisiologis itu berhubungan dengan umur panen. Kalau untuk benih, umur panen yang baik itu biasanya 10-12 bulan setelah tanam. Beda dengan konsumsi. Konsumsi itu biasanya umur 9 bulan sudah bisa dipanen. Tapi kalau untuk benih, dia harus matang secara fisiologis kalau dalam ilmu tanaman ya. Artinya dia waktu panennya harus tepat. Itu antara 10-12 bulan. Kemudian juga ada yang kesehatan benih. Kesehatan benih itu ya tadi dia tidak luka ya, dia jadi harus mulus. Kemudian tadi bernas, tidak ada luka-luka di sini. Kemudian juga dia tidak ada bekas serangan hama penyakit. Bekas serangan hama penyakit itu biasanya juga kelihatan di sini ya, ada bolong-bolong atau apa, itu juga tidak boleh digunakan sebagai benih. Untuk khusus benih, jahe merah itu minimal usianya 9 bulan. Minimal. Ya lebih bagus 9, 10, 11 sampai 12 bulan ya. Itu minimal kita untuk benih 9 bulan. Ciri-ciri fisiknya sehat lah ya, sehat, tidak ada hama penyakit. Kalau dipotong gini mulus, secara fisiknya mulus ya. Secara besarnya proporsional dan standar, tidak terlalu gede juga, tidak terlalu kecil, standar aja, sehat bentuk fisik. Untuk secara fisiknya sehat dan usianya minimal 10 bulan. Untuk menentukan layak tanamnya harusnya kita disemai dulu. Biasanya kita semai di lahan ya, bikin guludan di lahan minimal 1 meter, lebarnya 1 meter, panjangnya bebas. Itu ditanam, disimpan seperti ini, disimpan seperti ini. Mata tunasnya kita menghadap ke atas. Ini ditutup bisa pakai arang sekam, bisa pakai jerami, banyaklah media-media yang bisa untuk dipakai untuk menutup ini, bisa rumput-rumputan juga apa yang ada di sekitar kita aja. Terus lamanya ini minimal 1 bulan. 1 bulan itu nanti keluar tunas 7 sentian. Nah baru kita pindah ke lahan. Jadi biar nanti di lahan itu seragam pertumbuhannya. Persiapan lahan pun dilakukan dengan membajak tanah sedalam 30 cm untuk mendapatkan kondisi tanah yang gembur. Biarkan 2-4 minggu agar gas beracun menguap serta penyakit dan hama akan mati terkena sinar matahari. Pembudidayaan jahe yang dilakukan secara tumpang sari dengan tanaman lain memiliki beberapa keuntungan, antara lain mengurangi kerugian yang disebabkan naik turunnya harga, menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas lahan, dan memperbaiki sifat fisik serta mempertahankan kesuburan tanah. Hal ini tetap harus diperhatikan agar memilih tanaman inang yang tidak menyebabkan penyakit. Tanaman yang cocok untuk ditumpang sarikan dengan jahe adalah tanaman pangan seperti kacang-kacangan, jagung, dan tanaman sayuran sesuai dengan kondisi lahan. Setelah kita penyemaian tadi ya, penyemaian benih, setelah usianya cukup untuk dipindah ke lahan, kita mempersiapkan lahan. Biasanya di tempat kita ada yang pakai ukuran 60 ke 40, ada yang pakai ukuran 50 ke 30.
Biasanya di tempat kita untuk jahe merah pakai jaraknya 50, lebar 50, terus barisan untuk pertanamannya 30 cm. Setelah lahan siap, media tanam udah siap, udah dikasih pupuk, baru kita ambil benih yang udah usia 1 bulan tadi, yang usia tingginya minimal 7 cm. Kita ambil yang paling baik, lalu kita tanam. Bisa kita tutup-tutup pakai tanah, atau bisa pakai arang sekam, atau bisa pakai jerami, yaitu untuk menahan supaya lebih kuat dari teriknya matahari, karena memang masih beradaptasi. Biasanya agak sakitnya itu sekitar semingguan lah, baru dia bisa langsung beradaptasi dengan alamnya. Pemeliharaan tanaman menjadi poin penting setelah penanaman, seperti dilakukan penyulaman terhadap tanaman yang mati atau pertumbuhannya tidak baik. Penyulaman dilakukan pada umur 1-1,5 bulan dengan menggunakan benih cadangan yang telah disortasi dan disemaikan. Pada saat tanaman berumur 1-4 bulan, gulma mulai bertumbuh dengan lebat, maka lakukan penyiangan secara intensif dan bersih sejak dini. Penyiangan perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak perakaran yang menyebabkan masuknya benih penyakit. Untuk mengurangi intensitas penyiangan, petani bisa menggunakan mulsa tebal dari jerami atau sekam. Pembumbunan dilakukan untuk menjaga peredaran udara dan air dapat berjalan dengan baik, menjaga rimpang dari serangan hama dan penyakit, serta memacu perkembangan rimpang. Setelah berumur 9-12 bulan, jahe dipanen dengan cara membongkar seluruh tanaman menggunakan cangkul atau garpu, bersihkan rimpang dari kotoran dan tanah yang menempel, dan dilakukan penyortiran sesuai tujuan. Dengan struktur pasar perdagangan jahe yang dominan, dengan peningkatan kualitas melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia bisa meraih pangsa pasar yang lebih besar, sehingga produksi komoditas jahe dapat berfungsi sebagai sumber devisa bagi negara dan dapat meningkatkan pendapatan petani.